Coba lihat teman-teman di samping, siapa yang tidak datang. Benar, yang perempuannya ada? Ada semua? Alhamdulillah. Baiklah, kali ini Bapak akan membawakan pelajaran mengenai haji Nabawi. Haji merupakan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia untuk memperkuat iman, mendapat kesabaran, serta memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji juga dilakukan wajib bagi yang mampu secara fisik maupun finansial. Sejarah haji ini berawal dari kisah Nabi Ibrahim AS, yang dimana dia dipercaya oleh Allah untuk membangun Ka'bah yang pada saat ini menjadi tempat ibadah untuk umat muslim di seluruh dunia. Dengan demikian, haji sebagai tempat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apakah haji dan umroh itu berbeda? Apa yang beda? Ya, benar. Jika haji, dia dilakukan pada waktu tertentu, sedangkan umroh bisa kapan saja. Dan haji ini juga, yaitu masuk ke wajib bagi yang mampu. Terdapat pada dalil Quran Al-Imran ayat 97. Dan sedangkan umroh ini sunnah, bisa dilakukan kapan saja. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Kedua Buya. Bisa waktu dan tempat dipersilakan. Sini Ibu akan menjelaskan syarat-syarat haji dan rukun haji. Kalau syarat haji kan ada 6: Islam, Harif, rasa sehat, merdeka, mampu, dan haji. Harif umur itu. Kalau Islam dia adalah lembaga Islam yang menunaikan ibadah haji. Kalau Harif dia seorang yang dewasa wajib melakukan ibadah haji. Kalau rasa sehat, seorang menunaikan ibadah haji harus memiliki akal yang sehat dan tidak gelap. Kalau sehat, seorang yang berstatus wajib haji melakukan berstatus undangan atau secara dalam tetap kayak dari kalau mampu, seorang yang mampu, seorang secara mampu dan finansial dalam menjalankan ibadah haji. Rukun haji ada 4, yaitu ihram. Ihramnya dia akan memulai melaksanakan ibadah haji. Kalau wukuf dalam keadaan mulai waktu terbitnya matahari 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar 10 Dzulhijjah. Kalau dia berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kalau saat ini dia mulai dari segi Safah menuju Marwah. Kalau tahu dia mencukur rambut setelah selesai haji. Nah, tadi itu kan syarat dan rukun haji. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan syarat dan rukun umroh. Sebenarnya di sini hampir sedikit sama, tapi di sini ada perbedaannya. Ada yang tahu perbedaannya apa? Nah, yang pertama di sini adalah syarat umroh ya. Yang pertama itu harus beragama Islam, berakal, dan balik. Dan yang rukun umroh itu ihram, tawaf, sya'i, halul, dan tertib. Tadi kan udah dijelaskan, nah sekarang kan Ibu kan udah tahu nih, sekarang anak-anak udah tahu nih sekarang. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Najwa. Oke, kita akan melanjutkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat. Saya akan melanjutkan tentang tujuan haji. Haji bertujuan untuk memperkuat iman, meningkatkan kesabaran, dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji juga untuk mendekatkan hambanya umat
Taala dan mendekatkan juga kepada seluruh umat muslim dunia. Haji memiliki beberapa manfaat dan hikmah. Yang pertama, ini ya, haji memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, memperkuat iman dan kesabaran. Yang kedua, meningkatkan kesabaran. Yang ketiga, memberikan kesabaran untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri. Saya akan berikan kepada Baiklah, kali ini memperjelas mengenai kata-kata apa saja yang dilakukan ketika melaksanakan haji umroh. Kali ini Bapak dan Ibu ini akan menjelaskan melalui gambar apa saja adab dan kata-kata umroh dan haji. Pertama, adab ketika melaksanakan haji dan umroh, yakni mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau haji dengan ada niat ya, cuma niat yang kita terpenuhi bisa. Kita harus niat lebih, kita kaya, dilancarkan dan sebagainya. Dua, bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Tiga, menjaga adab pada sabar berkaitan dengan haji dan umroh. Selanjutnya untuk nomor 4 dan seterusnya dilanjutkan oleh ibu-ibu. yang keempat adalah mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haji dan umroh. Yang kelima, membawa bekal yang cukup dari nafkah yang halal atau kalau dibilang untuk tamu arisan. Yang keenam adalah memperbanyak sedekah. Yang ketujuh adalah banyak memberikan nafkah kepada teman seperjalanan. Jika teman kita kekurangan uang, kita bantu sedikit gitu ya. Yang kedelapan adalah menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Yang kesembilan adalah selalu bertakwa kepada Allah. Yang kesepuluh adalah menjaga lisan. Jadi suatu kita di sana tidak boleh bercakap kotor gitu ya. Atau mungkin kita ada jelek-jelek gitu nggak boleh. Selanjutnya akan dilanjutkan. Yang ke-11, menundukkan pandangan. Jadi kita tuh nggak boleh kayak saling gitu loh. Nggak boleh. Yang ke-12, menjauhi semua perbuatan yang haram. Yang ke-13, adapun kalau kita yang sebelah sini, kita harus jaga pandangannya. Jadi kan, nggak boleh dalam sama sini. Menjauhi semua perbuatan yang haram. Yang ke-13, adapun yang ketiga, nggak boleh memperbanyak doa. Jadi kayak gini, kita harus memperbanyak doa kita di kira-kira masalahnya kayak mana tahu ya kan? Ini kebijakan kita tahu. Yang ke-15, segera kembali kepada proses setelah berhaji. Yang ke-16, kembali dari haji dalam keadaan yang lebih baik. Baiklah,
berhasilnya hari ini. Semoga yang ini bertanya boleh menanyakan. Oh, silakan. Mari bertanya. Pak, saya mau bertanya. Jadi apa hukumnya yang orang doa yang amangan jalan berarti? Yang doa yang apa? Gimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Bahkan tadi ada mengatakan syarat sah ada umroh. Kalau sekitar dia kembali, jadi apa hukumnya anak kecil yang ikut ada umroh? Kayak kali, jadi apa hukumnya kalau anak kecil yang ada umroh? Ya, kalau tadi ada atau bukan? Mereka tidak apa? Begitu. Bagian kali ini semuanya saja. Baiklah, kali ini saya ingin jawab pertanyaan dari Mas Hadi. Yakni mengapa dalam Islamnya ada hanya saja mengurangi persentase saat ibadah. Orang muslim harus fokus pada ibadah dan menjadi alasan membantu kualitasnya. Jadi kalau bisa jauhi pengurangan merek ini dari fakir. Ini kita lakukan oleh Pak. Selanjutnya akan dilakukan oleh Ibu juga dari Baiklah teman-teman semuanya, hari ini kita belajar kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila diwaktu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.